Setahun ini kita banyak jalan, walau sering gak yakin kemana arahnya. Kita kelihatan baik-baik saja, padahal di dalam kepala ramainya bukan main. Dan di tempat sesunyi ini, di pinggir sungai, saya belajar berhenti sejenak dan mendengarkan diri sendiri. Solo camping bukan tentang lari, tapi tentang memberi ruang buat hati bernapas lagi. Kalau kamu lagi capek, lagi penuh, datanglah ke tempat seperti ini. Karena kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi diam yang akhirnya bikin kita bertahan. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di vlog saya Erwin Dialova. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan tetap punya waktu untuk menikmati hidup di tengah kesibukan masing-masing. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, selamat datang ya. Dan semoga cerita perjalanan kali ini bisa menemani waktu santai teman-teman semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe ya. Dukung channel ini supaya saya bisa terus berbagi cerita perjalanan alam dan pengalaman solo camping seperti ini. Baru saja sampai di Ciputat, mata sudah mulai berat banget. Daripada dipaksain dan bahaya, saya putuskan buat mampir dulu di warkop. Ngopi sebentar biar melek lagi, sekalian ngemil yang agak ngenyangin, biar tenaga balik dan fokus lagi di jalan. Habis ini kita akan lanjut perjalanan ya, pelan-pelan, yang penting aman ya teman-teman. Oh, ngopi cing, ngopi. Mau ya? Aduh. Roti gorengan doyan banget. Perlu roti dia. Dan sebelum ceritanya benar-benar dimulai, saya mau sedikit berbagi pengalaman. Kalau rasa kantuk sudah datang, apalagi sampai mata terasa berat dan fokus mulai buyar, itu bukan hal sepele ya. Karena sering ya ada satu kondisi yang sering diremehkan, namanya itu microsleep. Jadi microsleep itu momen ketika tubuh kita tertidur hanya beberapa detik tanpa kita sadari tentunya ya. Bisa 1 detik, bisa 5 detik, dan itu di jalan raya. Detik sesingkat itu bisa sangat berbahaya. Bayangkan motor atau mobil melaju, tapi otak kita benar-benar off di saat itu. Kita masih duduk, masih pegang setang, tapi sebenarnya sudah tidak sadar. Banyak kecelakaan terjadi bukan karena ngebut, tapi karena memaksakan diri saat tubuh sudah minta istirahat. Makanya kayak tadi tuh waktu ngantuk datang itu, saya memilih untuk menepi, ngopi dan istirahat sebentar. Bukan karena perjalanan itu harus cepat ya, tapi karena harus sampai dengan selamat. Ingat itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nonton ini, kalau sudah terasa ngantuk, jangan dilawan. Istirahat sebentar jauh lebih aman daripada menyesal di kemudian hari. Setelah cukup banyak cerita di perjalanan, saya lihat ke jalur dan ternyata sekarang sudah sampai di warung jambu. Kalau rute ini terus ditampilkan, jujur saja, rasanya agak membosankan juga ya, karena jalur ini sudah cukup sering saya lewatin. Jadi kali ini kita langsung saja lompat ke bagian yang berbeda. Rute perjalanan kali ini akan mulai berasa berubah setelah melewati Sumarekon Bogor. Dari sana, jalur akan masuk ke kawasan Sentul. Nantinya sebelum sampai ke Gadog, kita tidak mengambil jalur utama seperti biasanya ya.
kita akan ambil rute alternatif lagi, masuk ke daerah Gunung Gelis. Nah, di depan ini teman-teman, kita akan melewati sebuah perempatan, di mana kalau kita ambil lurus, itu arahnya menuju ke Gadok atau jalur puncak. Tapi untuk perjalanan sekarang ini, kita akan belok ke kiri, masuk ke area Jalan Cipayung Girang namanya. Tidak jauh dari sini, nanti saya mampir dulu ke Indomaret. Tujuannya satu, buat belanja bahan makanan untuk kebutuhan di tempat camping. Kita mampir dulu ke Indomaret buat beli bahan-bahan makanan di sana. Ya paling cemilan saja sih. Lainnya buat makan malam saya mau makannya Indomie aja. Karena ini saya udah bawa lontong dan bakwan yang tadi saya beli di Warkop daerah Ciputat ya. Jadi sekarang ke Indomaret lebih banyak beli cemilan aja. Oke, kita masuk. Number? Enggak ada. Wah, hujan ngepas banget di sini hujan. Setelah hujan sempat reda, saya lanjutkan lagi perjalanannya. Dan memang ya, dari rumah cuacanya sudah kelihatan mendung. Dan sekarang ini mendungnya malah makin tebal. Baru juga beberapa menit jalan, hujan turun lagi, bahkan kali ini lebih deras. Akhirnya saya memutuskan untuk cari warung ataupun apalah ya untuk menepi lagi buat berteduh ya. Daripada dipaksain, lebih baik menunggu sebentar. Dan sepertinya ini alasan yang pas buat ngopi lagi sambil nunggu hujan benar-benar reda pastinya ya. Woi, hujan. Hujan. Numpang sini dulu dah. Kita mampir lagi ya. Sekarang di jam 14 lebih 18. Ini sebetulnya sudah dekat. Estimasinya lagi 19 menit lagi sampai di lokasi ya. Jadi jaraknya tinggal 3,8 kilo. Tapi ini tiba-tiba hujannya deras banget. Kita neduh ngopi lagi teman-teman. Tadi udah ngopi ya di daerah Ciputat, sekarang ngopi lagi di daerah mana ini namanya ya? Gunung Gelis. Gunung Gelis. Ini masuknya Sentul atau Bogor, nggak tahu deh. Ini di sini ada area camp Gunung Gelis. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Jujur ya, ini baru pertama kali saya lewat jalanan ini. Namanya Jalan Ladoya, berada di area Gunung Gelis. Dan suasananya sepi banget teman-teman. Jarang sekali ada kendaraan yang melintas. Kiri kanan cuma pepohonan dan jalanan yang lenggang.
Kesan pertamanya agak gimana ya? Rada bikin mikir sendiri juga, tapi justru itu hal yang bikin asik teman-teman. Karena heningnya berasa jauh dari keramaian, dan pelan-pelan mulai masuk ke suasana yang alam banget. Perjalanan kali ini bukan cuma soal sampai tujuan, tapi juga soal menikmatin sunyinya jalan pastinya ya. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Pokoknya dari jalanan ini tidak jauh lagi kita akan sampai di Jalan Gunung Batu teman-teman. Ini adalah jalan raya utama di kawasan Sentul yang menghubungkan jalur dari arah Sentul dan dari arah Bogor. Nah kalau saya sendiri ini arahnya dari arah Bogor ya. Di depan ini karena saya datangnya dari arah Bogor, kita akan belok ke kanan. Nah kalau teman-teman datangnya dari arah Sentul, nanti sebaliknya ya, belok ke kiri ke arah Jalan Sentul Paradis Park. Di sini banyak banget tempat untuk camping dan acara-acara kayak main di kali ataupun resto, cafe itu banyak di area sini ya. Camping ground seperti Watu Gede River Camp juga ada di sini ya. Jadi mulai dari titik ini video tidak saya skip sampai lokasi tujuan. Dan menurut saya pribadi, jalanan di sini cukup menantang, terutama buat teman-teman yang membawa kendaraan mobil. Untuk mobil sedan, jujur saja, sama sekali tidak saya rekomendasikan lewat sini. Kondisi jalanannya tuh bergelombang, banyak bagian cor yang patah-patah. Dan di beberapa titik juga ada turunan yang cukup curam, masih bebatuan begitu ya untuk jalanannya. Dan yang perlu dipikirkan bukan cuma saat turun, tapi nanti saat pulang. Karena jalur yang sekarang turunan akan jadi tanjakan yang terjal dan menantang. Jadi silakan teman-teman perhatikan baik-baik di video ini. Seperti apa kondisi jalanan yang saya lewatin, biar bisa jadi gambaran kalau suatu saat teman-teman ingin datang ke sini. Kalau naik motor sih menurut saya nggak ada masalah ya. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about every. Tapi walaupun jalanannya cukup menantang, pemandangannya di sini cukup menarik. Perbukitan di kanan kiri ditambah pepohonan yang masih rimbun. Pelan-pelan bikin suasana jadi lebih tenang. Capek di jalan seolah terbayar karena mata dimanjakan oleh alam. Di titik ini perjalanan terasa bukan cuma soal lewat, tapi juga soal menikmatin setiap detiknya. Baby, if you want us, you know time is on our side. Things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry.
Akhirnya, kita sampai di Wadas Kinara Riverside. Setelah perjalanan yang cukup panjang, saya memilih untuk istirahat dulu cukup lama. Menenangkan badan sekaligus survei lokasi untuk mencari spot terbaik mendirikan tenda. Tidak terburu-buru saya, karena memilih tempat tenda itu penting, terutama di area dekat sungai. Rain, rain, go away. Siap. Setelah menemukan spot yang menurut saya paling aman dan nyaman, saya langsung mulai membangun tenda. Saat saya tiba di lokasi sini, cuaca juga sempat hujan. Dan bahkan ketika tenda mulai saya dirikan, masih ada rintik gerimis yang turun pelan-pelan. Di suasana seperti ini, alam terasa lebih hidup, lebih sunyi, dan lebih menenangkan. Kadang banyak orang mikir, solo camping itu soal berani atau nekat. Padahal buat saya, solo camping justru soal jujur sama diri sendiri. Di tempat seperti ini, saat hujan masih rintik dan cuma ada suara sungai, kita nggak punya siapa-siapa untuk diajak ngobrol, selain pikiran kita sendiri. Dan disitulah kita belajar bahwa diam itu bukan kosong, tapi penuh. Solo camping ngajarin saya kalau kesendirian bukan berarti kesepian. Justru di saat sendiri, kita paling ngerti apa yang sebenarnya kita butuhkan. Nggak perlu banyak kata, nggak perlu ramai, cukup tenda sederhana dan alam yang apa adanya. Dan mungkin itu sudah lebih dari cukup buat saya. Oke teman-teman, mari kita ngopi. Nah, sekarang sudah di jam 17.30. Saya berada di Wadas Kinara River Camp. Nah, itu tempatnya ya. Dan saya tadi sampai di sini itu 3:30 karena hujan kan ya, di jalanan itu hujan.
reda, hujan reda. Jadi banyak mampirnya. Dan di sini juga tadi 3:30 saya sempat istirahat dulu karena hujan. Nah, nunggu reda gitu baru saya bangun tenda. Bangun tenda selesai tadi jam 4:30. Istirahat dulu sambil bikin kopi. Dan belakang saya ada curug ya, curug buatan. Ini benar-benar di pinggir kali ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka dengan camping di pinggir kali, di sini salah satu tempat yang rekomen, bagus banget dan udaranya sejuk di sini. Tapi saya belum merasakan dingin, tapi sejuk ya. Karena di sini masuk area Sentul dan udah pasti ya ini di lembahnya, di pinggir kali pasti lembah. Itu suhunya saya belum ngecek berapa derajat, tapi untuk ketinggiannya di sini 570 mdpl teman-teman. Jadi ya pastinya dengan ketinggian segitu biasanya udah sejuk ya. Dan kalau malam ya pasti lumayan dingin. Dan biasanya kalau malam di ketinggian seperti ini untuk tidur itu nyaman banget. Dinginnya nggak terlalu menusuk dan nggak panas juga. Jadi nyaman buat pakai selimut, sleeping bag gitu. Itu nyaman banget. Biasanya ya, mudah-mudahan di sini seperti itu juga. Oke teman-teman. Jadi saya malam ini nggak masak sama sekali ya. Tadi hanya bikin kopi aja, udah. Ini ada lontong tuh, lontong, gorengan, nah, tahu, bakwan, sama cabai rawit. Udah, ini aja teman-teman. Oh. Ini tadi beli di tempat warkop ya, yang di daerah Ciputat. Jadi saya emang ada rencana dari rumah itu, udah direncana banget buat camping, bener-bener kepengen menikmatin di dalam tenda dan kepengen tidur. Jadi saya kepingin yang nggak repot sama sekali dan lagi males masak gitu. Udah bawa ini aja. Tadi niatnya sih mau beli di warung Padang ataupun pecel gitu ya, tapi dapatnya seperti ini. Yang dibeli malah jadinya seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Tadi karena pas makan di daerah Ciputat itu, nah enak gitu. Jadi ya udah beli aja buat di sini. Berasa kayak di bulan puasa teman-teman. Oke, sampai besok pagi. Sekarang sudah di jam 10.30. Waktunya istirahat. Dadah.
Pagi di alam selalu punya caranya sendiri untuk menyapa. Bukan dengan alarm, juga bukan dengan suara kendaraan, tapi dengan ketenangan yang pelan-pelan masuk ke pikiran. Pagi di sini saya disambut dengan cuaca yang mendung. Masih sama seperti kemarin saat saya tiba. Mendung, tapi tidak hujan. Saya lanjutkan pagi ini dengan membuat kopi dan cemilan sederhana. Ya, adanya cuman biskuit. Di kondisi seperti ini, suasananya terasa nyaman banget. Suara aliran air sungai terdengar sangat jelas. Tenang, konstan. Dan entah kenapa, rasanya bikin hati ikut tenang juga. Duduk di samping aliran sungai, menyeruput kopi hangat, di suasana yang syahdu seperti ini, rasanya sederhana, tapi udah lebih dari cukup. Saya lanjut masak Indomie goreng double. Makanan yang rasanya hampir selalu ada di setiap momen camping. Dan jujur saja, di cuaca seperti ini, Indomie terasa sangat nyambung. Mungkin bukan soal makanannya, tapi soal momen dan tempat di mana kita menikmatinya. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang sudah di jam 7.30. Saya berada di Cadas Kinara River Camp. Nah, ini di belakang saya adalah pintu masuknya, dan di depan saya adalah akses jalannya. Ini kalau di video Instagramnya si Cadas Wadas, keren banget ya di sini ya. Emang beneran keren. Kalau buat video-video sinematik apa itu keren banget. Ini juga kalinya nih langsung, ini jembatan ya. Nah, perkenalannya seperti itu. Jadi sekarang di hari Selasa ya teman-teman. Jadi saya ngecamp di sini juga sendirian, nggak ada temen campers lainnya. Jadi bener-bener sendirian. Tapi aman banget. Semalam juga nyaman banget karena di sini nggak terlalu dingin. Dinginnya itu semalam saya bangun jam 2 itu paling dinginnya ya, biasanya kan di jam 2. Jam 2 itu di 20 derajat. Nah, berarti biasanya beda 1 derajat atau 2 derajat di luar. Pastinya kalau di luar antara 19 atau 18 derajat. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk ketinggiannya di sini juga nggak terlalu tinggi, hanya 560 mdpl kalau diukur dari jam tangan saya ya. Oke teman-teman, kita langsung aja untuk virtual tour di lokasi ini. Nah, teman-teman kalau yang mau ke sini bisa banget untuk nonton dulu video saya sampai full yang virtual tour ini, supaya teman-teman tahu seperti apa sih di dalamnya dan ada gambaran tentunya ya. Pokoknya biar teman-teman kayak deja vu aja, seolah-olah udah pernah ke sini. Oke, langsung aja kita ke dalam. Nah, ini adalah kawasan wisata alam Cibuluh Land.
Ini ke atas ya. Nah, ini adalah Mari, Pak. Ini orang-orang yang lagi ngerjain progres di area sini ya, karena tempat ini sebetulnya belum selesai untuk pengerjaan tempat-tempat untuk campingnya. Nah, begitu masuk, teman-teman langsung disuguhin pemandangan yang keren. Ini adalah nanti tempat loket, tempat registrasi, dan ya entahlah nanti buat tempat serbaguna. Warung juga katanya, warung dan toilet nanti ada di sini juga. Dan teman-teman langsung disuguhin ini tempat bisa buat camper van, bisa buat motocamp. Nah, ini cocok banget. Saya langsung sebutin aja ya. Jadi di sini tempat yang cocok banget kalau teman-teman kepengen yang tempatnya adem, karena mataharinya kalau pagi dari sana teman-teman. Nih sini tuh ya sekitaran jam 12 baru kena panas begitu. Terus kita masuk lagi ke area sini. Nah, di sana ada jembatan. Jembatannya estetik banget ya, masih dibangun, dan kalinya, sungainya tuh bening banget. Bening banget ya. Dan kita ke sini. Ini di balik semak-semak, di balik pohonan ini itu adalah banyak sedang dibangun dek buat tempat glamping. Jadi kalau teman-teman yang kepingin camping tanpa ribet, yang nggak usah bawa tenda, glamping di sini teman-teman. Tapi ini belum jadi ya. Jadi baru dibangun deknya, dek kayu nih. Buat di atasnya nanti ada tenda. Itu seperti itu ya. Dan ini yang buat camping mandiri teman-teman. Ini buat tempat camping mandiri tuh. Nah, langsung ada kalinya. Kalinya tuh terbelah teman-teman. Ini aliran satunya, dan satunya lagi alirannya sini. Nah, ke sana. Nanti nyatu lagi. Ini kan nih, nih sana, nyatu lagi di sana. Nih ujungnya sana. Kita lanjut lagi ke area yang sana ya. Area yang tempat saya ngecamp juga. Oke. Ini tempat buat camping juga bisa, buat motocamp bisa, buat camper van bisa. Nih, yang tadi terusannya ya. Oke, kita lanjut. Oh, masih banyak cor-cor, bahan ngecor. Nah, ini Pak Fauzan namanya yang jaga di sini. Iya, saya Fauzan. Oke. Jaga di sini setiap hari ada Wah, tamu. mantep banget. Pokoknya kalau teman-teman kalau yang mau solo camp, yang ngikutin saya, solo camp bener-bener kepengen sendiri di sini di hari biasa, tenang aja, ada yang jaga 24 jam. Kami Ini Pak tunggu. Fauzan. Tuh. Terus Pak, untuk HTM-nya berapa Pak tiketnya? Tiketnya kalau camping ground di sini kan Saya nih bawa tenda sendiri. cuman bayar 35.000. 35.000. Oke. Kalau paketannya dari harga berapa Pak? Dari paketannya yang camping ground ya. Dari Camping ground. segi 200 ribuan sampai 500-an. Kalau yang 500 berarti yang buat keluarga kali ya, yang Ya, kapasitasnya buat kapasitas 6. Oke. Kalau yang 200 pasti yang cuma 2 kan ya? 2. Oke, ya, kayak siap. gitu. Kalau yang di dak rencananya berapa Rencana harganya? Antara di sini saya belum hafal banget. Iya, karena baru banget. Iya. Ini adalah tenda saya ya. Tuh, begitu masuk tenda saya ada di sini. Nah, kalau di video dari si Wadas sini kan ada motor ya di sekitaran sini. Bisa buat motocamp. Cuman ternyata saya datang, ini belum siap. Kemarin itu motornya digotong ke sana. Cuman nih dari Pak Fauzan sendiri udah jelasin nih, katanya ini ya, Iya. jalanannya ya. Di sini jalanan turun. Nah, Ini dibuat rata ke sana, turun ke bawah, belok kanan. wah ya, Di sini mantep. bisa masuk dari arah depan. Di sini bisa dari arah belakang masuk rata. Bagus. Wah, mantap. Nih Nah, Cadas ini, Wadas ini memprioritaskan dan memanjakan teman-teman yang suka motocamp nih. Jadi nanti akan ada jalan nih di sini nih, jalan buat motor. Jadi nanti bisa motocamp di sini.
Gitu ya Pak Fauzan ya? Bisa juga di atas itu. Oh iya, di sini. Tadi saya udah jelasin, ini bisa buat camper van dan motocamp. Oke, siap. Oke, makasih ya Pak Fauzan. Sama-sama. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini sangat memanjakan ya untuk teman-teman yang suka motocamp. Jadi benar-benar mau dibikin jalurnya nih. Ini keren banget sih. Oke, kita akan lanjut ke area ada warung, toilet, musola. Untuk sementara warungnya juga belum buka karena memang ini baru soft opening aja, belum dibuka secara resmi gitu. Nah, ini adalah warungnya. Ini adalah warungnya, cuman belum buka. Oke, saya parkir di sini teman-teman, motornya tuh. Motornya di sini. Teman-teman juga bisa buat parkir mobil di sini. Area sini. Nah, ini adalah tempat-tempat ada villa, ada rumah yang buat penjaganya. Nah, di sini ada toiletnya juga. Ini toilet, ada 2 pintu. Dan untuk musolanya di sini. Ini musolanya ya. Lengkap ya, ada mukena, sarung di sini ada. Jadi teman-teman kalau yang cuman bawa, kalau untuk laki-laki yang bawa celana pendek, ada sarung juga di sini. Oke, kita lanjut ke arah tempat saya camping. Nah, saya ada di bawah sana teman-teman. Tuh. Itu tadi masuknya dari sana ya, pintu masuknya. Keren teman-teman. Tempat campingnya di sini cukup luas ya. Dan yang paling estetik adalah di area sini. Oke, ini juga bisa buat camping sampai sana teman-teman. Ini keren juga. Nih. Nah, area sini adem banget nih ya. Oh. Nih teman-teman. Area sini adem banget. Nah, teman-teman yang ingin tahu di sini tuh ada listrik apa enggak gitu. Banyak yang biasanya pada tanya ya. Nih listrik. Jadi setiap kafling ada listriknya ya. Tuh, ini colokannya dan tersembunyinya seperti ini disimpannya pakai box yang aman dari hujan gitu. Jadi tinggal teman-teman pastinya harus bawa roll kabel juga. Nah, kita akan ke toilet. Oh iya, melanjutkan yang listrik. Ini nih, setiap kafling ada listrik. Di depan tenda saya pun ada listriknya, ada colokannya. Oke, kita ke toiletnya kan. Yang area sini toiletnya di cover di sini ya. Ini tempat untuk cuci piring, untuk wudhu apa bisa di sini. Nah, ini kamar mandi, bener-bener buat mandi, buat teman-teman yang suka dengan main air di kali. Nah, mungkin mandi, terutama buat anak-anak yang suka dengan renang di kali, main di kali ya, basah-basahan. Ini mandinya di sini, tempat bilas pokoknya ya. Untuk toiletnya di sini adalah toilet jongkok. Nah, ini bener-bener belum selesai pembangunan ya. Nah, ini belum ada kerannya. Tuh, ini udah ada kerannya. Toilet jongkok semua ya. Toiletnya ada 4 teman-teman. Yang toilet. Ruang bilasnya 2. Dan untuk penerangannya juga lengkap. Ini sepanjang ini jalur ini tempat camping di sini itu ada lampunya. Jadi aman banget, nyaman banget. Malam-malam itu nggak berasa serem. Nah, wah ini sampah, banyak sampah. Diacak-acak sama anjing semalam nih.
Padahal kemarin udah rapih ditaruh di tong sampah sini nih teman-teman. Nih ada tong sampahnya kan. Tapi tahu-tahu pagi-pagi udah ada kayak ginian. Nih box listriknya, stop kontaknya. Nah saya di sini view-nya langsung dapat seperti ini teman-teman tuh. Asik ya, view-nya langsung ke air terjun. Nah, dan di depannya adalah aliran kali. Ini kalinya seperti ini. Tuh, wow, asik ya. Bisa langsung main di sini teman-teman. Airnya bersih, bening. Kemarin butek ya waktu saya datang karena hujan. Dan ini adalah jembatan yang ke tempat glampingnya teman-teman. Ini tempat toilet ya? Oh, Kak. Oh. Apa? Tempat? Oh, tempat istirahat juga. Mantap. Mantap. Tuh, lagi dibangun, jadi belum selesai. Perkiraan berapa lama lagi, Pak? Habis tahun baru. Oh, berarti ya. Ini soalnya berantai jadi agak lama. Januari akhir lah ya, Februari lah ya. Nah teman-teman ya, paling setelah video saya tayang 1 bulan lagi baru udah siap buat di tenda-tenda ini glampingnya ya. Kalau untuk tenda mandiri mah udah siap di sini di tempat saya. Tuh pemandangannya benar-benar, ini tempat sungai cocok banget buat teman-teman yang camping bawa anak-anak. Di sini juga cocok banget. Main air bakalan betah banget. Oke teman-teman, demikianlah untuk virtual tour dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa memberikan hal yang informatif buat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video virtual tour berikutnya. Dadah. Wadas Kinara Riverside bukan cuma soal tempat camping, tapi soal rasa tenang yang mungkin jarang kita temukan di keseharian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu menonton cerita perjalanan ini sampai selesai. Semoga apa yang saya bagikan bisa menjadi teman santai atau mungkin inspirasi kecil untuk teman-teman yang suatu saat ingin mencoba menyendiri bersama alam. Jaga diri, jaga alam, dan sampai jumpa di cerita perjalanan berikutnya. Dadah.